Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Ibu Bapak ingkang kula hormati Ustaz Jibri, Pak Ade serta keluarga ingkang saya muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Sebenarnya aku lagi bukan sakit nopo-nopo. Banyak orang yang membantu, banyak orang yang mendukung, jadi seperti ini. Kalau namun menjalankan sebuah unen-unen sesepuh Keramat Cedak yang mengatakan bahwa suatu saat Keramat Cedak itu ada pasar dan ada sekolah. Mungkin sekolahnya bentuknya seperti ini. Kita sudah mulai gagas 9 kelas untuk budaya, praktek-praktek baik dan sebagainya. Nah, namun sadar mau ngapain Pak? Tidak ada niat apapun. Jadi alhamdulillah banyak yang membantu, banyak yang mendukung. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ada cita-cita untuk membuat kampung budaya, jadi bumi keramat. Jadi di situ mengembalikan esensi masyarakat yang seperti dulu. Kalau ada orang asing datang disapa, monggo binara dan sebagainya. Sekarang sudah luntur. Tapi alhamdulillah Keramat Cedak masih berjalan. Tentang anak-anak sekarang betul semerapung launggu. Sebenarnya ironis sih Pak, untuk setingkat kampung itu dan Soekarno Satu itu hilang. Monggo Pak, kepala dusun. Nanti geser mau nih kurang dosen Pak. Monggo beri Pak, kasih Pak. Ini kebetulan kepala dusun di Tasik-Nem, dia sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan kita begitu. Nah, jadi harapan di kampung budaya Bumi Keramat itu yang tua-tua itu menjadi sumber doa yang manjur. Anak-anak cita-citanya luhur, sekolah luhur, yang pemuda kreatif dan makmur, lingkungannya terjaga sehingga masyarakatnya makmur. Harapan kedepannya seperti itu. Nah, kita sangat membuka kerjasama orang-orang yang mendukung kita untuk mewujudkan itu semua. Jadi mungkin sementara ini pun yang bisa saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan beliau. Kalau saya manggilnya sih Ustaz Jibri. Sebenarnya berdua ini sama-sama profesinya guru. Bedanya Mas Budi di SD, beliau di ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyud'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul bilisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa terus detik per detik kita ucapkan kepada Allah SWT, minimal ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kula jenengan hari ini masih hidup. Maksudnya saya itu kepingin urip terus atau saya itu urip terus. Bapak kepingin urip terus sama saya itu urip terus. Alhamdulillah. Kita bersyukur itu berarti mensyukuri segala nikmat dari Allah. Coba yang punya tangan kanan angkat tangan semuanya. Yang punya tangan, yang nggak punya tidak usah. Digerakkan Bapak, biar jantungnya ikut bergerak. Semuanya bergerak. Saya nggak bergerak, Pak Junano kasih kita balik. Digerakkan semuanya. Nah, berarti jenengan ini sudah
diajak oleh Allah untuk menggerakkan. Kalau sudah digerakkan, tolong tangan ditempel ke dada, tempel ke dada, semuanya ditempel ke dada. Pejamkan mata Bapak Ibu sedoyo, pejamkan mata, terus ikuti detak jantung itu. Tolong HP-nya dimatiin sementara. Sudah nggak usah buka HP dulu, karena kita mau belajar bareng. Ulang. Detak jantung ditempel, tangannya di situ. Pejamkan mata, ikuti detak jantungnya. 1, naik, turun, 2, 3, 4. Lalu ucapkan Bapak Ibu bareng-bareng, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan pujiannya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta. 24 jam dalam jenengan gak diperintah kalau jenengan ngorok atau apa, itu tetap berdetak. Gila apa betul? Kebayang betul jenengan pas anak ngeten guyu tekok meninggal. Betul, paling guyu mati atas. Yang susah mari berzina untuk belajar mati, astagfirullah. Artinya apa? Tapi ya Allah yang hukuman itu tadi kan. Tidak nikmat mana lagi yang kita mungkin. Oksigen gratis. Coba tarik apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Lepas. Alhamdulillah. Ini si oksigen ya. Kebayang di daerah ini. Artinya dalam kehidupan ini tidak layak kita ini mencaci lalu tidak layak. Makanya diulang-ulang terus di surat Al-Rum. Ya Allah ya Rabbi aku taliban. Tidak nikmat tidak kita pikir. Makanya jadilah manusia atau yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Satu hari yang lalu pernah kebayang pendidikan ngarep itu ono getas, ono jagung, pernah kebayang? Enggak ada. Alhamdulillah pendidikan lalu memiliki Pak Budi dengan timnya gerakan padel, jeruk, macam-macam. Ya Allah. Apa Bu? Kalau dikasih ansar Bu kami kasih. Nanti, saya tidak sempat dengan mereka dikasih boleh. Ini ucapan pertama. Jadilah manusia pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah surat Ibrahim ayat 7. Sapa wong sing iso mensyukuri nikmatku tak kalah. Tapi sapa wong sing mengingkari nikmatku awas. Gitu. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mugi-mugi sedoyo makin diparingi sahabat kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insya Allah kita masuk surga. Amin. Ibu bapak yang diulang oleh Allah. Pak Adeng sama Pak Bu Uno ini, istrinya Pak Adeng ini, nggak lama datang dengan saya. Tapi koyo-koyo itu dulu puluhan tahun, saya nggak pernah ketemu kan. Alhamdulillah sekarang ketemu Pak Budi dan Bapak Ibu semuanya. Ini indahnya hidup seperti ini. Monggo yang baru rawuh langsung mawon Bu, monggo Pak maju mawon, maju monggo monggo Ibu monggo. Untuk berikut Pak, buat dengan kue yang ini. Beri mawon. Melepas lah, monggo. Baik, selanjutnya begitu Pak Adeng, Pak Juri ada begini nih, protek dulu ada, bukan sok sibuk betul. Karena konsep saya adalah sok si muda, tak RT, tak apapun saya nggak peduli, pokok si muda langsung keluar dari tanggal. Mestinya kalau sakit ngirim, tapi alhamdulillah besok pagi habis subuh sudah ngisi, nanti jam 9 ngisi lagi dan sebagainya. Ya, kodenya seperti itu. Kalau bicara background, ngapunten. S1 saya matematik, S2 saya matematik, S3 nya statistik industri. Kenapa bisa baca seperti ini? Karena ikro, baca. Jangan kakean nonton. Karena apa Bapak Ibu? Ikro dapat kunci dengan timnya atau sendirian. Ini dalam rangka itu, dan kita diajak kumpul-kumpul ngaji bareng. Selalu saya katakan forum-forum kayak gini gak ada yang bodoh, gak ada yang pintar. Yang ada, ayo ngajar ngaji bareng. Jadi ada yang tidak, ada yang bodoh, tidak ada nah, karena ini kita sama. Cuma kalau saya dicek mocok, baru itu mereka yang akan mendapatkan sesuatu. Ini ngapunten karena sambilnya bukunton atau bubudi dalam meles. Tidak apa-apa. Ini penyakit yang ada obat yang tahu.
Baik, selanjutnya. Nah, saya tanya, ini momennya apa ini? Oh, ini. Oh, siap. Bismillah. Yang masih punya ibu masih hidup, katakan. Yang masih punya ibu hidup. Baik. Yang masih punya bapak hidup, katakan. Baik. Kenapa langsung saya tanya itu? Ternyata ada connecting Bapak Ibu. Connecting apa? Saya sudah survei beberapa rumah tangga, bahkan ribuan. Jika jenengan mau urip mulya dan dimuliakan, maka yang masih punya ibu khususnya jangan pernah dibuat nangis, jangan pernah dibuat sedih, jangan dibuat murka, marah maksudnya. Buatlah ibu kita ini yang benar-benar senang. Kenapa? Pintu surga itu akan terbuka kalau yang masih punya ibu bapak dimuliakan. Karena baik-baik. Sopo wong sing iso duwe ibu mau dimuliakan, wis pintu surga awi-awi. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang membuat nangisnya ibu, kenapa kok ibu saya dulu kan? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, ibu, bapak. Jadi laki perempuan bu, pak, kalau belum nikah sama. Allah, Rasulullah, ibu, bapakmu itu belum nikah. Tapi begitu nikah beda. Yang laki tetap Allah, Rasulullah, ibumu, bapakmu. Tapi kalau yang perempuan bedanya di sini. Allah, Rasulullah, suamimu, baru ibumu, bapakmu. Maka memuliakan ibu itu mereka yang akan menjadi dimuliakan dunia akhirat. Temanya parenting kepada orang tua. Aku bilang dari ngetren Bapak Ibu hari ini wong tua jadi pembantu. Kenapa? Karena suami istri anaknya sibuk. Menjadi aneh ibu yang sudah hamil 9 bulan melahirkan toh nyowo, memelihara mulai lahir sampai seperti ini, dongul sih kurang puas, ibu ekor kora-kora, ibu ekor nyetrika, ibu ekor masak. Aku bilang dari mudah-mudahan daerah pasti berkenaan katunetan. Amin. Untuk buatan, Pada beberapa oh ada beberapa cetak ibu. Oh malu baragil mau. Ini adalah salah satu contoh bahwa jangan sampai kalau jenengan jadi anak, walaupun sesibuk apapun salah, terus ibu jenengan kayak gini wah kora-kora, apapun alasannya, lebih bagus jenengan wis jeluk uang gaji ibu dimuliakan. Wah keren. Ini istri saya saja. Waktu umi kami menuju kepada tempat karena Yosua, saya bilang wis no way. Saya bilang udah umur. Maksudnya apa? Ya dijaga bu kalau masuk sumur kan. Wis opo karatanya no way. Karena memang surga ini buatan gratis. Orang yang bersepuh bu, ya Allah, hiji cerewet mesti, loro nyacat di sana no sambus, dan jangan no semua ini gak cocok, jaluk bayung, mudik bayung, jaluk kangkung. Ini ket biyen bu, ket biyen, kucing sikile papat, ket biyen. Nek wong sepuh iku mesti terwewet balik koyo bayi. Totonan ini wangel setengah mati, dasar urip setengah mati. Makanya itu istilah saya surga gak gratis. Jadi sopo wong sing duwe ibu kok jenengan ketepaan seneng tegero jenengan, alhamdulillah. Berarti jenengan sudah siap-siap dimasukkan surga. Tapi sebaliknya kalau jenengan si ono wong tua kok niku wau jenengan kengen strik, astagfirullah. Ruwet di setengah mati nantinya maupun di dunia. Makanya saya punya survei, jika hidup ingin bahagia dunia akhirat di luar Allah dan Rasulnya, muliakan orang tua. Itu semua perkara.
Kebanyakan orang tua itu salah satunya bikin senyum mereka. Jangan bikin nangis. Karena kita tadi 9 bulan. Makanya sekelas Sayyidina Umar yang tegasnya seperti itu suatu saat dia punya istri pasti nggak pernah ngomel dengan istrinya. Kebohongannya apa? Kebohongannya saat Sayyidina Umar kedatangan tamu, yang tamu ini ternyata punya masalah dengan istrinya. Yang istrinya maaf, colaknya minta ampun, dan akhirnya ingin lapor ke Sayyidina Umar. Karena saat itu yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Umar. Datang ke rumah Sayyidina Umar. Belum masuk rumah, ternyata si tamu tadi melihat Sayyidina Umar diomelin karo bojone dan menang. Gak seperti yang dia lihat waktu memimpin perang, memimpin sidang. Tegasnya baik, akhirnya gak situ. Yang suaminya tadi mau lapor istrinya tadi gak jadi. Kenapa? Loh, ternyata Sayyidina Umar yang ada bojone kayak gini. Gak jadi, akhirnya balik pulang langkah Qadarullah. Baru langkah beberapa langkah Sayyidina Umar keluar rumah, kok lihat ada laki-laki dipanggil, ini. Sampai katanya tuh, wahai pemimpin kami Sayyidina Umar, sebenarnya tadi saya datang itu mau lapor istri saya, tapi setelah tadi saya mau ketuk itu, kok ternyata jenengan sama istrinya diomelin A, B, C, D, jenengan gak ngomong jelas. Tolong seperti ini jangan diartikan Sayyidina Umar takut istri. Bukan ternyata. Ternyata Sayyidina Umar menjawab jawaban, kenapa saya tadi kok diem sama istri saya? Karena 3 handa itu salah satu tafsir kenapa Rasulullah bersabda ibumu, 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 bapakmu. Kok bukan bapak 3 kali, kok ibu yang 3 kali? Menurut tafsiran Sayyidina Umar, 3 ini adalah 1, ibumu hamil 9 bulan. Pak, seandainya jenengan diberi kesempatan 3 bulan untuk stageni 9 bulan tangguh. Tak jamin betul tangguh. Kalau ningali istri anak saya 4 itu aja udah terus nggak membayar berat kan. Oh Pak, abang laki kurang panas sakit. Ini baru bola kayak cicer. Jadi berat Pak, ternyata 9 bulan ini berat banget 9 bulan itu. Disitulah kenapa ibumu pertama. Ternyata hamil itu bukan pekerjaan gampang. Jadi ini ibu-ibu terus bapak dan pak. 1, 2. Kenapa ibumu yang kedua disebut oleh Nabi Muhammad SAW? Karena melahirkan. Jujur, ini ada istri saya nggak sanggup melihat istri melahirkan. Makanya saya nggak berani dekat. Berat Pak. Karena tohnya dua-duanya hidup, dua-duanya meninggal, salah satu meninggal, atau dua-duanya meninggal. Itu perempuan. Tapi kok aneh ibu-ibu ini. Melahirkan berat banget. Coba sebelah kiri, bumbu ini dan bumbu tengah. 2. Jadi kan bilang 2 juga. Lahir cici, kapok. Lahir mana dulu? Itu perempuan. Sakitnya tak ampun. Saya ulangi, sakitnya tak ampun. Terakhir, kenapa ibumu yang ketiga? Merawat. Orang tua sering bohong untuk anak-anaknya. Contoh, dia pengajar atau apa gitu. Seandainya jenengan go, mesti kamu situ. Misalkan go kue atau apa, kamu situ. Bojone atau mana nih? Anak ini bapak melakukan diri. Itu artinya bahwa ibunya Masya Allah. Kalau ditanya anak, ibu dahar suara, tapi anaknya dipaksa makan. Itu artinya betapa luar biasanya seorang ibu itu. Disinilah ibu, Pak, ayo pada malam hari ini kita sadarkan
bahwa ada yang luar biasa di luar awal dan Rasulullah SAW. Siapa itu? Ibu bapak kita. Maka yang masih punya bapak ibu, jangan disia-siakan pintu surga ini. Itulah ibu jenengan, itulah bapak jenengan. Lalu mungkin ada pertanyaan gini, misal ada bapak yang ngamuan kerasnya sejelek apapun, maaf, ibu bapak kita, bapak ibu ibu, jangan pernah membantah satu kata, jangan membantah kalau ingin menjadikan salah satu akhirat. Di survei saya membuktikan kalau ada keluarga itu adalah menjadi keluarga yang happy, bahagia, suami anaknya sukses, maka saya berani jamin ada dua wanita yang keren. Siapa? Ibu, suami, ibu, istri, dan istrinya. Tapi kalau dua wanita ini sudah terus kadang sadar isinya gosip sana gosip sini, gak tahu ngikut pengajian seperti ini, ruwetnya sangat banyak. Gak percaya, jenengan renungkan keluarga jenengan piyambak, kakak jenengan piyambak, adik jenengan, menang-menang coba evaluasi. Kakak yang sukses, perhatiin ibunya, suami istri, dan istrinya masih ahli ibadah. Ciri-ciri ahli ibadah adalah ini gak kepoan, gak ngeluar, gak ngajian. Bu, nanti ngalami buatin jenengan gaji atau duit yang pertama atau apapun biasanya misalkan sekian 100.000 atau juta moro-moro berkurang, jenengan ngalami terus sendiri. Misal dikit duit yang biasanya ratusan atau jutaan moro-moro berkurang, apa yang jenengan rasakan, Bu? Terus macam-macam apa udah dibuat apa ya apa? Banyak perempuan gagal, Bu, gara-gara suaranya lebih dulu dibanding suaminya. Tak percaya? Jenengan saya itu orang ketemu. Saya ulangi, ini Rasulullah yang bersabda, saya suruh. Banyak nantinya perempuan yang tidak bisa masuk surga gara-gara suaranya lebih tinggi dibanding suaminya. Dua, banyak nanti wanita itu susah masuk surga karena selalu menyanyikan kehidupan ibunya suami dan ibunya sendiri. Contoh nih, contoh. Ini 100 kilo dari Surabaya, bukan di sini. Nah, ibunya si lanang teko, kadang-kadang ngomongnya, Mbok doher teko maneh. Wingi dari kulkas saya teko maneh. Tapi iki kata. Oh, kata. Berarti sani ya. Mestinya nek jenengan niku paham tentang ilmu niki, nek suami cedek kang ibu dibanding jenengan bisa jenengan pun cemburu. Kodratnya laki begitu, awal Rasulullah ibumu, nek perempuan awal Rasulullah suamimu, baru ibu. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh para istri. Kalau bojo cedek kalau ibu dewe, ibu kandung malah diomongin, malah dimusuhi. Tolong dirubah kali ini surga. Dulunya mentok 20 tahun, Bu, Pak. Alam kubur, coba cek. Bu, jenengan saya itu tahun itu saat ini alam kubur berapa tahun? Ini kubur itu siksa kubur loh. Puluhan tahun. Dulunya mentok kali untuk ukuran sekarang 20 tahun. Saya 64. Ada yang berani? 65. Mungkin yang saya tahu mungkin ada yang 70 ini. Mentok. Saya bilang ini Bapak, kita Pak, umur Pak 50. Karena untuk sekarang mentok 20. Sangat pendek. Alam kubur siksa ratusan tahun, nggak percaya cek. Buyut jadi kan saya itu udah tahun berapa? Belum nanti di akhir kekal. Mosok sih dunia pendek dengan sia-siakan untuk mencari manfaat untuk investasi akhirat supaya kita happy, bahagia di alam kubur dan bahagia di akhirat yang bernama surga jannah.
Purun mau banget. Purun mau banget. Bapaknya purun banget. Purun. Ayo bareng-bareng berubah. Berubah untuk menyayangi Allah, Rasulullah, dan ibu bapak. Kalau itu bisa, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ibu bapak saya sudah sedo? Maka jika jenengan sekarang sudah tidak menemui lagi bapak ibu kan sudah sedo dan posisi jenengan lebih hebat dibanding waktu dulu ini, pokoknya aku ini nanti disini bapak ibu, tapi gak bisa karena bapak ibu sedo. Gampang, tenang. Sisihkan harta jenengan bernama sama atas macam-macam bu, wakaf tunai, wakaf tanah, wakaf atas namakan orang tua jenengan. Kalau mau dimuliakan di akhirat dengan cara mencintai orang tua, caranya begitu. Misalkan cuma berkah, keluarkan tak berapa ribu atas namakan beliau yang sudah sedo, diterima bu. Itu ciri-ciri soleh-solehan. Misalkan lagi, jangan punya harta, ini lagi musim haji, berangkatkan haji bu, namanya kodok haji, boleh. Misalkan jangan paham, bapak ibu belum pernah umroh, berangkatkan umroh bu, haji sekarang titip haji untuk orang tua yang sudah meninggal sekitar 8 juta bu, atau 6 juta terserah tergantung API-nya. Ayo muliakan, walaupun mereka sudah sedo, tapi jangan mau beramal untuk kedua orang tua, caranya begitu. Atas namakan orang tua, maka pasti itu harta. Ini secara umum. Sekarang kita masuk pada konsep tentang kehidupan. Tadi seperti saya diskusi di sana, ternyata orang ini ngomong proses. Proses orang itu ngomong sekali. Hiji, sedoyo menungso ketandada niat. Apa bu? Apa pak? Niat. Kudu duit impian, kudu duit keinginan, itu niat. Maka niatnya harus niat api karena ingin mencapai ridho Allah. Innamal amalu. Jadi harus punya niat. Satu, cukup boten. Niat akan terwujud jika dia melakukan berkali usaha. Contoh, saya haus, ada air di sini. Terus jenengan sudah niat mau ambil air. Apa bisa jenengan cuma dipendeli itu kan? Wahai air, datanglah. Sakit bu, pak, sudah bergerak, usaha. Usahanya kecekel. Nah, bergerak usaha. Nek bahasa kulo, usaha ini guna kerja 4 as. Kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Saya diundang Pak Ade, belum tahu Pak Budi waktu itu. Saya apakah bisa cuma di rumah, siap Pak Ade berangkat, tapi kalau tergeriung, kepanggil kembali, mestinya saya berangkat siang karena kita mau jalan-jalan. Qadarullah, ada ini, akhirnya berangkatnya tapi setelah sholat asar jam 4. Itu namanya usaha. Entah naik mobil, entah sepeda motor, terserah, namanya usaha. Usahanya apa Bapak Ibu? Kerja 4 as. Kerja apa? Kerja keras, motor, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ibu mau datang beri dipaksa atau ikhlas? Nah itu dipaksa Pak Budi, dipaksa Pak Ragil. Bapak yang beri mau dipaksa sinten Pak? Wonten, saya sudah. Wonten Pak. Oh, berangkat. Menawai balik oleh sangu. Coba baik, Mbak, beri mau dipaksa boten. Terus kok keberi apa Mbak? Oh, boten. Lagi kok kalau pergi keberi kita. Oh, alhamdulillah. Berarti kita beri itu dono motornya dhisik. Gak boten motor, boten saged Bu. Kalau menjadi bisa itu karena kita usaha. Ini sport rawon itu mantap. Baik. Kaping 3, nek wis wonten niat, wonten usaha, tolong nomor 3 Bu, Pak. Doa. Ayatnya Al-Baqarah 186. Firman Allah, aku dekat kalau Allah, mintalah pakai. Jadi minta kita ini Bu.
Misalnya jadi kan, gak ada anak, ya Allah, minta ini anak saya, boleh, Al-Baqarah 186. Minta ini, boleh. Oh Pak Budi aja tadi minta kok, diungkapkan, pulau kepingin memiliki ini, ngeteng-ngeteng, itu dream, mimpi. Nah ini tinggal dorong dengan doa, sajadah, doa. Cukup belum? Nomor sekarang terakhir proses manusia nemu niat usaha doa tolong ditutup kalian tawakal Bu, pasrah. Surat Al-Talaq 65 ayat 3. Sopo wong sing pasrah nang aku jarene tak cukupi. Berarti yang pasrah itu pasti dicukupi kalian Allah. Pasrah itu maksudnya apa? Mantu niat, mantu usaha, dungo, deken wis. Sampun ya Allah. Saya sudah niat tadi malam. Sampun ya Allah. Tadi pagi sudah saya usahakan. Sampun minta pada jenengan. Tadi kalau pasrah. Saya yakin dan pasti Engkau maha kaya, Engkau maha hebat, maka kami pasrah. Kok pasrah? Leres Bu. Karena kita nggak pernah punya kun fayakun. Saya punya kun fayakun sih Bu. Allah. Cuman Allah. Hasil itu bukan urusan manusia, Bu. Pak, urusannya Allah Azza wa Jalla. Apakah saya datang di sini ini kebetulan? Tidak. Kodarawannya melalui Pak Ade. Akhirnya ditemukan di sini. Ini bukan kebetulan. Allah mendesain. Saya itu cerita ke depan jenengan. Bukan karena bukan. Allah mendesain. Berarti orang buatan yang sing kebetulan. Cuma kita tidak pernah sadar kalau itu adalah Allah yang mendesain. Karena Allah yang mendesain bisa jadi 2 poin Bu. Ada sesuatu yang kita inginkan terjadi, betul loh betul. Apa yang kita ingin nggak terjadi, dia loh betul. Nek bahasa pulau orang itu namun setelah proses tadi cuma 2. Adanya disyukuri awas ojo sombong. Karena sejatinya manusia itu cuma diciptakan, bukan menciptakan. Awas ojo sombong. Karena sejatinya kita ini cuma hak pakai, bukan hak milik. Rumah, mobil, hak pakai. Betul percaya? Jadi dengan saya itu betul. Cuman kain kafan sama amal jenengan wis piye. Mobil jenengan Greta, bojo ganteng, bojo ayu Greta. Anak siji anak Greta. Beli harta habis Greta. Ya betul percaya, makin mantun acara itu mau ikut pulang kuburan. Kamu sih digowo Bu. Namun amal dan kain kafan 2-3 kali bele wis. Apa ya? Nah ini loh. Makanya kita harus paham itu. Habul minallah, habul minannas. Kalau kita nggak paham itu, akhirnya korek sakit ngomong nggak bermanfaat untuk bilamin dari nekpah. Dia bertahan nih supaya orang bermanfaat. Jadi itu setelah kita berproses cuma apa Bu? Ada berapa tadi? 2. Adanya disyukuri awas ojo sombong. Gagalnya, bangkrutnya, COVID-nya, apapun yang terjadi yang kita nggak suka, tetap disyukuri dulu. Karena surat Ibrahim tadi, sopo wong sing nyukuri nikmatku, tak tambah nikmat yang lain. Jadi gagal maupun sukses maupun gagal, tetap keduanya disyukuri. Cuma untuk yang gagal ditambah Bu, yo syukur dan sabar. Berat. Sabar itu sebelum, saat dan sesudah. Wah berat. Enak ngomongnya Bu, tapi mau tegang. Jadi itu. Jadi oleh-oleh saya pada malam hari ini, siji nopo Bu, sayangi kedua orang tua itu, entah beliau masih ada karena itu pintu surga, maupun beliau berdua sudah tidak ada, kirim Fatihah, kirim amal, kirim sedekah atas nama beliau berdua. Kedua, saya ingatkan semua ini hidup cuma berproses. Urusan hasil, urusan kita Bu, Pak Allah Azza wa Jalla. Nah kita sudah paham itu, insya Allah paham kepada bentuk 2 tadi. Adanya disyukuri awas jangan sombong.
gagalnya, bangkrutnya, COVID-nya, sakitnya, kecelakaannya tetap disyukuri dengan ditambah apa Bu? Sabar. Saya pikir itu Pak Adek untuk prolog, untuk kita bisa dialog dengan jenengan semua. Insya Allah saya akan siap untuk berdialog dengan jenengan. Oke, aku dan belum saya tutup. Monggo Pak Adek. Atur Ustaz Jupri. Yang mau bertanya disiapkan dulu ya. Tapi dapat hadiah ya dari Pak Budi dengan membawa uang secukupnya. Sebelum Bapak Ibu bertanya, saya juga ingin tanya. Jadi saya dengar pertanyaan ini dari Suara Surabaya Pak Ustaz. Jadi orang tuanya sama anaknya agak berjauhan rumahnya. Anak ini sering sebel sama sikap orang tuanya. Gara-garanya orang tuanya kalau ke rumah anaknya, kalau dia nggak ada, sering ngambil barang tanpa izin. Apapun makanan, iya barang, iya. Sehingga anaknya, ini gimana orang tua saya ini? Sebel dia. Nah, menurut pandangan Islam gimana nih Pak Ustaz? Ya, baik. Ibu bapak yang dimulai pada Allah, hidup itu memang aneh. Nek aneh urip. Iso seperti ayat. Apa yang saja kamu mau beriman sebelum aku uji. Ujian itu bisa orang tua, bisa suami istri, bisa anak cucu dan seterusnya. Ujian. Saya ulangi, apa enak saja kamu menyebut beriman sebelum aku uji. Maaf, mungkin ibu-ibu lagi diuji, maaf suaminya mumet, itu setengah mati. Tapi 100 kilo dari Surabaya, beri buatan. Mungkin bapak-bapak diuji, bojone cerewet yang akan disapa. Habis itu datang cepat masuk kamar mandi, ganti pakaian, cuci tangan, tidur. Kira-kira enak buat ada bojo. Asli ini dua-duanya udah diuji nih, balik itu mau Bu. Kedah sabar, kamu diayati Al-Baqarah 155. Sungguh aku akan beri kamu sesuatu kamu yang gak suka. Bangkrut, suami cerewet, istri cerewet, suami medit, istri gak suka diatur, bla 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 bla. Kecelakaan, padi panen akeh mereng, COVID, macam-macam. Itu sesuatu yang sungguh kata Allah. Aku akan beri kamu seperti itu. Tapi ayat ini asik Bu Pak Oma. Beritakan berita gembira yang kamu gak suka itu buat siapa? Orang yang sabar. Kalau cerita tentang adik ini, anaknya kan mengeluh, ya aku sih ngarepi ibu. Wong wis tak kei kulkas kok tak iki njupuk kulkas maneh bisa. Ya aku sih ngarepi ibu. Ini perangkul 3 juta kok saya tinggal punya 5 juta. Tapi ya bisa. Gak usah ngeluh. Ono yang dikei, gak ono ngomongnya sing apik. Karena akhlak mulia itulah salah satu pintu surga. Karena sebelah Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri orang hebat itu adalah akhlaknya lebih tinggi daripada ilmunya. Kalau dia diuji dengan orang tua yang seperti itu, tetap kita memuliakan yang tua, walaupun khusus orang tua, walaupun beda pendapat tadi ayatnya jelas, jangan jangan baru aku aja nggak boleh, apalagi sampai ngomong tentang harta. Kalau memang itu merasa dengan terdesak sebagai anak atau menantu, oh maaf tingkai wong tua seperti itu, ayo ngomong sing enak. Nah, kalau jenengan sekarang ngambil kulkas, itu jenengan gimana? Nah, ini ngomong jenengan. Bahasa Rasul, nek gak iso ngomong api dan bener lebih bagus, yo cerdas saja. Nek gak iso ngomong api bener lebih bagus kan ngomong. Ojo pakai bahasa yang menyakitkan orang tua. Karena begitu jenengan menyakitkan orang tua, maaf, tertutup semuanya sampai pintu surga. Alhamdulillah. Makanya jika dengan diuji seperti yang diceritakan Adek, jika itu sudah mulai memberatkan dengan sebagai anak, ayo ngomongnya sing tepat, gak menyakitkan, gak ini, gak membuat gelo, tapi itu. Karena sabar kuncinya.
Lalu bagaimana setelah ada kejadian yang kita nggak suka terjadi? Maka loncat Al-Baqarah 156. Nek ono kejadian yang kita nggak inginkan terjadi, segera ucapkan Bu, Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf. Anak situ meninggal. Wonten. Saya nggak paham ayat ini. Caciman gak kena Tuhan. Gak jelas. Kulo 9 tahun nanti anak saya ini pun lahir jadi jopo sih. Gak jelas ya Allah. Kulo kepilih mobil ini sama 20 tahun. Lalu kecelakaan dan sebagainya. Urusan hasil bukan urusan manusia. Sing duwe sedaya Bu. Allah Azza wa Jalla. Makanya nopo setiap perbuatan baik diawali nopo Bu? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin harus duwe. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi banyak pulau badi dahar. Dengan menyebut namamu ya Allah pengasih pulau badi minum. Izin harus duwe. Nek patur manis doyong ucapan apa Bu? Segala puja dan puja ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Si iso ngelak, si iso dahar, si iso melaku, si iso merasa klepon dan seterusnya. Alhamdulillah. Udah sombong. Boten. Alhamdulillah tadi. Jadi kan pernah mengalami melihat atau apa orang kena stroke. Pernah nanti lihat orang stroke. Pikirannya kali tangannya gagal betul. Pikirannya kaki kalau onde-onde. Tapi tangannya kasih diganggu. Betul. Ini asli nangis tuh. Oh biasanya kalau onde-onde, kalau kayak gitu kalau onde-onde. Kira mau betul. Tapi balik ke inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, semua milikmu. Sekarang saya nggak bisa megang, tapi saya yakin tidak megang. Pegang audio ini pasti ada manfaat di balik ini. Karena nasrullah tasodrok lapangkan dadamu. Di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi ini ada cerita seperti Pak Adeng tadi. Kalau bukan ibunya dibahas, anaknya yang dibahas. 9 bulan gratis. Gak pernah ngobrol jauh macam-macam. Lahir gratis. Gak pernah melakukan kwitansi. Ikinan biaya kelahiran. Ikinan boten. Gak pernah kurun kasih berbuat untuk radio SS. Ini salah. Jadi saran saya, ono perilaku wong tua mungkin jenengan kok berat, nek iso ngomong bagus, nek gak iso wis ditungak sing apik, gak usah tulis status duwe mertua gak jelas. Ruwet jenengan. Anaknya mungkin pelit mungkin Pak Ustaz. Nah, lu berarti Jangan tuh ini juga medit mungkin. lu berarti jawab yang Soalnya mungkin geget. paham ya? Tapi kenapa cerita betul itu Pak Ustaz? 100 kilo dari Surabaya. Tapi Pak Budi Pak RT wonten kata tadi. Kurang lebih betul, Pak. Betul. Tadi jawab itu. Bapak-bapak yang mau bertanya, Pak Kepala Dusun, Monggo Bapak. ada? Belum. Ibu-ibu, betul. Mohon. Ini Pak Babin Pak. Pak Bin, Bapak. ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nyuwun itu masa berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, memang dunia saat ini kan sampun dikuasai dengan digital. Itu mau disampun live, Pak Menteri. Terus memang kalau kami melihat banyak kejadian-kejadian itu memang imbas daripada teknologi. Yang terbaru kemarin saya lihat di TV itu anak karena korban judi online akhirnya membunuh ibunya. Itu yang kemarin saya lihat ngelongsor. Mudah-mudahan ramah kita tidak sampai seperti ini. Itu yang kami lihat, Bapak. Yang kedua, apakah kita di samping memuliakan ibu, sebenarnya kalau antara di rumah dan di sekolah itu sebenarnya hampir berimbang, apalagi sekarang sekolah pun juga bodoh. Apakah juga kunci surga memuliakan seorang guru? Itu nomor 1.
Terus kula nyuwun pencerahan, apakah ngapunten nggih, selama ini guru itu sebenarnya orang tua. Namun saat mendidik untuk kebaikan dengan kekerasan, kami sebenarnya melongso kalau ada Bapak Ibu guru yang dipermasalahkan. Namun apa daya, karena kita aksesnya sudah ngapunten nggih, semua kalau perbuatan itu ada aturan yang mengatur, akhirnya legalitasnya guru itu harus diproses. Meskipun nanti restoratif justice. Ya, ngapunten Bapak. Sebenarnya apakah juga bisa kunci surga untuk memuliakan seorang guru? Ngapunten, terima kasih. Bapak Ibu yang dimulakan adalah tidak bisa dipungkiri setan gepeng ini luar biasa. Ya, tidak bisa dipungkiri. Jujur ya Pak, sebelah kiri saya. Bu, jenengan pegang setan gepeng kali Al-Quran, kata Bu. Oh, kan? Wes kakek doang itu. Loh, Al-Quran hudalinas, petunjuk bagi manusia, kok malah ditinggal tuh berikut. Pergi kena sabun. Nih, Pak, setan gepeng kalian dikir. Subhanallah, walhamdulillah, coba kita bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Enak betul Pak? Bu, enak betul? Ayam betul? Ada utang? Woi, makan loh. Ini sekarang Bu, Pak, ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Ingatlah aku dikala duduk berbaring dan seterusnya. Aman. Selesai. Jadi kembali pada persoalan medsos, kembali persoalan IT, atau persoalan AI, artificial intelligence, atau apapun lah dunia hari ini. Itu tuh, Bu, koyok lagi. Yo iso kanggo gua, yo iso kanggo ini, yo iso kanggo maten. Persoalannya tergantung sehingga jadi kalau artinya itu dikatakan ini jadi buat manfaat resik-resik ini kalau tinggal nanti Pak Budi resik api karena memang Pak Budi nggak tahu dengan Bu Budi atau dengan siapa resik sih dulu ya sana resik sehari lupa hati itu bersih seperti air ini. Kotoran adalah iri, dengki, dendam, mantel, jengkel. Jadi kan tetes sak tetes itu ireng. Pas berarti sak berarti ireng tetap jernih. Iya, sadar saja. Ireng itu penyakit hati, iri, dengki, dendam untuk mateni wong. Ya seterusnya, udah besok lah. Itu penyakit hati. Ngerasa di bawah tak dulu si Fulan itu tambah yang listrik berapa? Jadi kan bahas tiang bulu nih, tiang bulu itu berapa? Urusannya, orang sisi ngerasa dia ngomong, orang sisi ngerasa enggak kau Pak Jupri, kau bekel, itu berapa? Kau sih kita kalau penjelasan ribut itu. Dilarang kita mencaci maki kita kaum, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas. Siapa orang yang mencaci kita aku, kau nyaci aku, kata Allah. Kembali pada pertanyaan, kalau menghadapi sekarang seperti ini, kan selanjutnya orang ini namung B, C, D. Apa B? Lahir,
Kita lahir gak iso milih bapak ibu sapa ning desa ndi negara ndi. Nggih ngono. Ini pun lahir. Wis gak iso. Kok ngomongnya seperti ini. Tak jamin dek mati. Yang bisa kita lakukan cuma di C, tulis memilih. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terserah jenengan. Lain kalau ide, kalau paksaan. Budal dan masjid sholat, nopo sego si digosok tambah si. Ya itu saja. Nah itu waktu pengajian api kok bu. Boleh lah ibu-ibu saya. Misalkan, hujan jejer sopo macam. Arwati, oh, lah ya Bu Endang ini tak bilang oh duit Innova jilbab marwah ini kan pecing. Pengajian. Lampu bas jilbab marwah pecing kan pecing. Kan tren Ustaz. Tren ya. Itu kan putih. TikTok. Paham Bu? Maka diisi pengajian pas siapa yang ngisi. Ini bahasanya coba maaf lagi getir. Padahal jelas Rasulullah SAW. Gak iso ngomong api dan benar lebih bagus. Jelas Bu, sudah jelas. Bapak ini mau hati-hati Pak, pernah dengan pakai sarung Pak. Khususnya tentang masjid atau tentang musola. Tolong capek sih pakai tembur yang ditekuk Pak. Ulun nanti kena Pak. Susu karena ada kegiatan. Kalau tersop 2. Begitu sami Allahu liman hamidah, dan kok beliau sarung gajah tak duduk tuh. Kalau dilarang sih gak lemu, kok kamu gajah? Berarti hati-hati nih pakai sarung. Ibu yang nonton Bu. Temu sholat masjid, wes gak usah Bu, pernah sing aneh-aneh, aku boleh bordir. Saat nosok berdua ketiga Bu. Allahu Akbar, ini bordir berbeli, kok mau banggil ruwet Bu. Wes putih mikir polos wes. Sila terbukti mau. Hah? Sila terbukti. Nah, Ya. paham ya? Jadi kembali pada pertanyaan, IT itu tergantung jenengan. Nah, kenapa sampai ada anak membunuh? Maaf, saya tidak kapasitas anak membunuh dalam dosa pasti, Pak. Cuman pernah nggak dicek wong tua ini opo bikin anak ini? Makanya kenapa Rasulullah SAW akhlak itu mulia didahulukan sebelum ilmu. Nah, ini kalau orang tua sama. Ini kalau orang tua lu gak sampai ngasih, buku pipi. Oh, kamu dengan aku. Sampai-sampai di mana? Istilah bagaimana Rasulullah SAW tentang apa Rasulullah itu Al-Quran. Maksudnya kalau seluruh yang ada di Al-Quran itu diamalkan. Sehingga kalau sampai ada anak membunuh, saya tidak kapasitas anak ini membunuh dulu, pasti dosa mau membunuh. Cuma pernah nggak dicek, ya opo wong tua nih didik anak itu sampai paling bunuh wong tua. Jangan-jangan nanti wong tua tidak tahu ngajari ngaji, wong tua tidak pernah ngajari akhlak, wong tua nggak pernah ngajari materi wong pipi. Kalau membunuh Pak, ya Allah. Jargon ini mungkin Pak Ustaz. Apa itu? Iso ngajari wong tuane nang anak tapi nggak iso Ngakoni. Oh kata Pak, saya itu kata, Pak, ayo sholat. Bapak Pak, saya nggak persebaya. Bal-balan. Makanya mau sholat tadi Bapak saya tulis TV bal-balan. Kapan hari ada suami Pak telepon dulu. Pak Jupri, saya di mana? Sabar, coba istighfar itu. Sholat. Kenapa? Di mana saya nggak jengkel? Nah di malam itu kan maghrib. Terus gimana ceritanya? Saya bilang Bu, ayo sholat, anak sudah mau Pak Ustaz, semua mau. Lah kok istri ngarep TV drama Korea. Saya marah, bukan itu saja Pak Jumur. Saya sudah sampai di rumah, saya tetap menghadapi TV. Saya sentak istri saya. Bu, sholat kalau enggak? Alhamdulillah Pak Jumur Mahmud berangkat. Tapi marah lagi saya, kenapa? Lah kok sudah berangkat ambil wudhu, kalau cuma buka sajadah di kamar. Lah kok ibu ngomong itu? Nah, gede no TV nah. Coba saya tidak marah gimana ini? Saya tanya, saya tunggu TV saya ingat, kok ada ya wes. Jadi gini loh Pak, pada tadi dikatakan iso ngomong dan itu seperti itu yang paling banyak. Nak sholat tapi bapak TV-an, HP-an, bahkan di India ada anak kecil cewek seperti ini, nah ini itu ditanya di kelasnya. Kamu mau jadi apa? Dokter, kamu insinyur, ini
Anak seperti ini jangan. Enggak, aku pengen jadi HP. Bingung gurunya. Piye, gimana kok yang lain seperti jadi ini kok sama pindah? Gimana tak pindah di HP, Pak? Lalu saya bapak saya kemana-mana ditemuin terus HP ini. Tanya hasil untuk HP. Ibu orang masak YouTube pada itu nyari HP. Kakak, HP enak jadi HP. Teman-teman di baik saya nggak pernah disentuh sama bapak ibu saya. Bahkan mohon maaf, cukup di sini. Kapan hari ada mahasiswa ITS bunuh diri. Kemudian saya pakai investigasi. Betapa sedihnya saya. Ternyata ada cakapan di buku harian. Pak, ini anak jaratan. Laki-laki bunuh diri. Pak, Bu, saya bukan robot. Saya selama di ITS sampai mau tulis TA ini nggak pernah bapak ibu tanya saya itu ngalorkan itu. Saya nggak pernah kalau pulang ke rumah Jakarta diperlu ditanya, nggak pernah. Lalu bapak ibu maunya apa? Ditulis. Berarti saya tidak menyalahkan yang boleh itu sudah salah, bunuh diri nggak boleh, tidak bisa. Tapi begitu dibuka, ada apa sampai berani bunuh diri? Kenapa saya membunuh? Tolong cek kabar-kabar kritis seputar masalah kritis, maka menjadi luar biasa. Soalnya ternyata maaf orang tua. Saya tadi menceritakan, sebenarnya hidup ini kayak main yoyo. Coba semuanya main yoyo, coba main yoyo dulu. Coba Bu, main yoyo. Ayo main yoyo. Pernah lihat yoyo? Coba main yoyo tuh. Tuge. Sopo sing mandur petik. Sehingga kalau ada anak membunuh ibunya tuh, kurang lebih maaf ibu ini lagi mandulnya sing boyo. Menjadikan dan belum ada asah-asuh di dalam keluarga, sehingga anak ini kering secara rohani, kering secara akhlak, sehingga mengandung materi gara-gara anak mungkin gara-gara apa dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ini kalau nggak corona nggak ada. Guru ngajari api kok malah di dulu polisi atau mohon maaf kalau ada polisi. Dulu itu ada laporan anak sampai masuk ke orang tua, anak malah diajar ke orang tua dulu. Tapi laporan malah guru sih diajar ke orang tua. Artinya apa? Tatanan rusak aja. Makanya kalau tatanan sudah tolong yang kecil jangan dirusak. Anfusakum bangun. Nah itu suami. Itu jenengan sebagai laki-laki. Jaga anak dirimu. Jangan sampai istrimu jangan sampai masuk neraka. Maksudnya ayo ditotobar. Jadi kok bareng-bareng berbusuan. Menurut guru kami masuk surga itu ternyata minimal 80.000 bareng. Kita nggak ngajak istri anak. Nah, supaya bisa ngajak istri anak, terutama laki-laki, coba gampang. Ditanya nanti apa yang dia dapat ajarkan pada istri dan anak. Anfusakum benar. Jaga dirimu istri anak, jangan masuk neraka. Jadi kembali pada pertanyaan, tidak salah IT-nya, tidak salah HP gepengnya, bagaimana kita memanajemen. Nah, itu suami. Apa? Nah, begitu salah kita memberi, ya sudah selesai. Ini ada istri saya, anak saya kenal HP itu setelah mahasiswa, sebelumnya enggak. Karena saya bilang, TV mana cuma nyala 1 minggu. Kenapa? Senin sampai Jumat itu urusan ikut baca. Nangis saya tahu, anak saya nangis, saya biarkan. Biar dia tahu kapan nonton, kapan tidak. Tapi untuk juga gitu Pak, di koin ya kita ya nggak nonton Pak, jangan seperti tadi. Soalnya tapi nonton terus bayarnya 2 rekod ya kan. Apa nih? Jadi memang berat. Urutan itu lebih berat lagi dari bapak ibu kita dulu. Karena anak dulu kontrol kalau lebih sama aku. Makanya kalau yang masih punya anak kecil seperti ini seperti Pak Tuti, dan seterusnya punya anak kecil di bawah SMA, tolong minimum ajari ngaji Al-Fatihah supaya kalau kita sego ada yang ngirim Al-Fatihah dan sampai ustadznya yang ngajar. Kenapa? Ustadznya saya itu untuk dari toko paham ya? Ya aman urutan saya itu kurang dari itu pertanyaan ini. Tapi kayaknya ada satu pertanyaan belum terjawab ya. Apa itu?
apakah guru juga itu surga gitu ya tadi ya? Memuliakan. Memuliakan guru ya, apa? baik. Oke. Sebenarnya bahasa umumnya Pak, jangan cek di Al-Baqarah, Al-Imran 134. Ciri orang bertakwa itu ada di situ semua. Al-Imran 134. Ciri yang pertama, loman. Itu ciri orang bertakwa. Kemarin Ramadan, Al-Baqarah 183. Orang puasa itu golnya apa Pak? La'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Dibuka jawabannya Al-Imran 134. Ciri orang bertakwa menurut Al-Imran 134 minimal 4. Cici, kudu, loman, tugif, main tadi, nandur, entengan, enaan, itu nandur. Tugif apa? Memberi ilmu, bagi kawan ayat. Memberi apa? Memberi harta. Kenapa memberi harta? Harta wonten tiga. Jadi maaf ini pakai dari orang muda ini maaf Yesus lupa hilang. Berarti sih tidak entek di nomor. Disimpan dorong karuan dari jenengan. Ngomong, dulu dua anak yang soleh-solehan, geger perkara warisan. Kata bener. Tapi bener ya. Jadi dimakan entek, disimpan dorong karuan. Ini jadi kan saya mesti sing dikek. Jangan ditenang, jangan mang, infak jangan kok. Cuma berkat. Nah, itu termasuk Pak Budi dengan Bu Budi ini boleh push. Walaupun tadi Pak Budi bilang ini disupport kanan sini, isi proposalnya untuk sesuatu. Ibaratkan di ayat orang memberi sesuatu itu ibaratkan memberi satu tangkai padi yang setiap butir itu ada 100. Berarti setiap kebaikan dikalikan 100 kali. Ada ayat lain ribuan kali. Ada lagi ayat lain unlimited ditambah berlipat ganda. So, sering pakai. Nah, udah. Loman ilmu, loman harta. Loman terakhir, nek gak duwe ilmu maaf, nek gak duwe harta maaf, mesti duwe hati. Yuk loman hati. Apa itu loman hati? Menurut guru kami Kiai Haji Yaurumuddin Bujo, beliau mengatakan kepada muridnya, loman hati itu mek papat minimal. Wong nyeneng wong, datek wong, ora ndelok wong. Maksudnya, wong sing duwe pembantu, nek jenengan rawon yo dari pembantu, yo rawon. Sing duwe anak buah, ojo nyempaan iku yo menungso. Sing duwe anak bayi anak iki ojo jewer iku yo menungso. Nah, jadi untuk asa-asuh. Wong sudah cukup, jangan wong. Seperti ini Pak Budi dengan Ibu Budi, Masya Allah. Dengan dari kamu seribut, karpetnya dipotong, jeruknya dilapi dan kering. Masya Allah. Ini jangan ngomong. Bahkan tadi Pak Budi bisik, dari tidak boleh dibungkus pakai kresek, orang kreseknya. Kalau istri ini jilbab tuh. Orang ini orang gak hati-hati Bu Pak. Gak salah satu contoh. Jadi nanti itu duren situ. Tolong dibuat ya jadi benar. Oh itu situ tombol hatinya tapi buatnya termasuk kewer. Jadi ngerti kalau saya beli hamil. Dia betul nggak kelamut tuh. Nah ini betul. Makanya ini jadi agak isu kayak tombol dibuat sing cerdas bungkus orang kresek ireng. Nah keren. Dari kamu saya ngerti itu tuh keren. Jadi dengan karena kayak isak kamu abu duren tapi buat kewer tolak. Ya itu ngomong nyari ngomong nggak ada ngomong orang nggak ngomong kata nih tuh Surabaya karena tahu ini mantenan diundang gerai tes keren gerai tes berarti kan parkiran ngocek ayo ini gerai tes panganannya api bungkusnya isi kiri Pak Budi dirasani. Pak Budi mudah uang,
Ini pangannya kok ciri-ciri kabeh. Beda tipis Pak Ustaz. Beda gitu ya. Beda tipis 11 12 sampai keramat cetak. Ayo mulai sekarang usahakan kuatan. Jadi kan diundang wis alhamdulillah. Dicek yo alhamdulillah. Gak perlu ngomong ngerasa di kota. Mana kita desa ini aneh. Nek sing ngundang wong sugih kok gebrutut. Tapi nek sebenarnya sih gak duwe. Boro-boro teko. Hati-hati. Orang gak ngomong kan maksudnya. Guru kula ngajari perkara tangan kata ini mek loro jawaban. Enak tenan. Wis gak tau ngomong gak enak. Itu jenenge orang gak. Baik, nomor loro apa niku napa? Tahan marah. Ojo sumbu pendek. Suka ngamukan. Benar. Ciri takwa itu tahan marah seperti Ramadan ini. 3, suka memaafkan. Orang memaafkan itu membentuk goa ini gak dendam ke Allah, urip tenang karena hatinya legowo jembar mikirin. Urusan dia kasih kita urusan dia. Mau kita memang tidak bisa ngerem orang ngomong apa, kita tidak bisa ngerem orang mikir apa tentang kita. Yang bisa kita lakukan cuma 2, ngajak baik, berbuat baik. Titik. Terus gak usah berbuat dan bela cuma ini. Jadi kalau seperti itu jawaban. Jadi kita bagaimana kalau sudah yang terakhir adalah jadi manusia bermanfaat. Artinya kalau takwa itu seperti itu berarti yang memuliakan tidak saja Allah Rasulullah, ibu bapak juga termasuk guru, tetanggamu, kakak adekmu, pak debulemu. Kalau kita bisa memuliakan apa manfaat, insya itu jaminan surga. Betul. Semoga memuaskan. Sebelum acara foto bersama, tadi katanya Mas Budi ada yang mau disampaikan ke Pak Ustaz. Kalau tanya Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atas waktunya Pak Ustadz Tri. Sebelumnya kalau memperkenalkan diri terlebih dahulu, kalau nama asli Pak Sunandar, tapi nama kerennya panggilannya Pak Dinandar. Sebelum Pak Ustadz menanya kenapa kok Pak Dinandar, usianya dibilang sepuh muda ya muda, tapi tidak ada yang panggil Mas, panggil Pak D. Kenapa? Usianya sepuh tapi ilmu di sini. Kalau diniati semangat datang ke sini Pak Ustadz karena ingin menimba ilmu. Siapa tahu nanti kalau sudah dapat ilmu nanti banyak yang panggil Mas. 24 karat sehingga laris manis Pak Ustadz ya. Terima kasih. Yang kedua Pak Ustadz, izinkan saya juga menyampaikan mungkin ini masih suasana sawah ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada pertanyaan, namun mungkin bisa diperjelas nanti Pak Ustadz. Mohon izin sebelumnya, ada kisah cerita seorang tua mendidik anak tapi tidak dijabarkan secara utuh Pak Ustadz. Artinya demikian, ada sebuah orang tua itu mempunyai anak 2 laki-laki. Beliaunya mendidik anaknya demikian. Kon lek kepingin sukses, kon lek nyambut gawe ojo sampai kepanasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kon lek kepingin sukses, kon gak usah ngutangi sopo wae termasuk dulurmu. Tidak diartikan, namun kedua anak ini mengartikan yang berbeda-beda Pak Ustadz. Singkat cerita Pak Ustadz, anaknya yang satu langsung beli mobil karena katanya kalau kerja gak boleh kepanasan, dengan maksud dan tujuannya supaya tidak kepanasan Pak Ustadz. Lanjut, yang beli mobil itu kalau ada orang yang hutang pasti bilang kon utangi enak tapi leknya udah ngejak gegeran sehingga gak utangi Pak Ustadz.
Tapi yang satu disiasati, mereka pengertian orang tua itu demikian. Yang satu ini kalau berangkat habis subuh, tapi kalau pulang disiasati supaya nggak kepanasan pulang malam, Pak Ustadz. Yang kedua, yang berangkat subuh pulang malam itu nggak kepanasan. Kalau ada tetangga saudara hutan, Pak Ustadz, mereka tidak hutangi tapi memberikan zakat. Aku gak hutangi, minta maaf, bukan aku gak percaya, tapi hari ini saya ingin mengeluarkan zakat. Dizakati. Singkat cerita, Pak Ustadz, anak dua-duanya itu ternyata yang satu beli mobil itu bangkrut gulung tikar. Tapi yang satu sukses, banyak cabang di mana-mana, terkenal, anak buahnya banyak. Lalu orang tuanya dua-duanya datang kepada anak yang pertama, yaitu yang bangkrut itu gulung tikar. Nah, awakmu kok sampai seperti ini, kenapa? Iya Bu, Pak, saya kan dibilangin nggak boleh nggak ngutangin. Aku malah marah-marah, marah musuhku banyak, usahaku dirampok. Yang kedua, uang saya itu habis karena buat beli mobil, karena bapak ibu bilang supaya nggak kepanasan. Gak dijawab apa-apa sama orang tuanya, namun singkat cerita langsung berangkat ke satunya yang sukses. Le, awakmu kok sukses? Kenapa? Iya, saya ngikutin sesuai dengan saran ibu dan bapak, tidak hutangin, tapi setiap kali ada orang yang hutang, saya selalu mengeluarkan zakat. Yang kedua, saya memang tidak beli mobil, tapi mensiasati supaya tidak kepanasan. Saya berangkat kerja habis subuh, saya pulang terbenam matahari. Sukses. Jadi cara mendidik orang tua itu terhadap anaknya memang tidak perlu diuraikan keseluruhan secara utuh, namun bagaimana seorang anak itu bisa menguraikan sendiri. Kira-kira gitu. Itu dalam pandangan Islam. Mohon izin Pak Ustadz nanti diperjelas. Itu yang pertama Pak Ustadz. Ada yang kedua. Yang kedua Pak Ustadz, ini kisah saya sendiri Pak Ustadz, mohon izin. Saya alhamdulillah bersyukur sampai sekarang tidak merokok, tidak ngopi, tidak minum minuman keras. Ini hasil didikan dari orang tua. Orang tua saya Pak Ustadz, beliau bapak sudah meninggal, tinggal ibu. Mulai dari kecil saya didik keras demikian. Kon lek rokokan nanti kalau sekolah nggak bisa nulis. Kon lek rokokan lek ngaji nggak bisa ngaji. Saya takut Pak Ustadz. Takut. Sehingga karena saking takut ya ada orang rokok salah nih Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan cara didik orang tua demikian, saya artikan demikian, sampai sekarang saya bersyukur tidak merokok Ustadz. Ini mungkin kisah saya Pak Ustadz, tidak perlu diperjelas. Yang terakhir closing statement Pak Ustadz, mohon izin, saya tidak perlu sebut daerah, tapi ini daerah Tuban ke Barat, yang jelas Jawa Timur Pak Ustadz. Menyambung tadi, ada orang meninggal Pak Ustadz. Kalau takziah itu Pak Ustadz, orang yang takziah ke kuburan itu dikasih samu Pak Ustadz. Alasannya katanya samu sing mati, demikian Pak Ustadz. Problemnya Pak Ustadz, ketika orang yang meninggal itu orang mampu Pak Ustadz, orang yang jauh-jauh yang bekerja dibilang-bilangin pulang. Kenapa? Samu ini dapat banyak Pak Ustadz. Namun mirisnya ketika orang yang sangat minim, ya orang yang tidak mampu, bahkan tetangganya sendiri tidak menghiraukan. Ini mohon penjelasannya apakah dibenarkan dalam Islam. Demikian Pak Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Mohon izin sampaikan sama keluarga, nanti kalau kembali dipulang hati-hati Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sabar Menje, ini ada 3 pertanyaan. Sebelum silakan dijawab Pak Ustadz, ini sudah jam 8.40. Apakah waktunya Pak Ustadz? Sepotong banget, jelas. Bisa. Soalnya saya suka habis subuh katanya saya siap. Baik, saya coba jawab secara umum. Bahwa kenapa yang pertama, sebelum menyangkut tentang orang tua, Sayyidina Ali luar biasa.
menyangkut tentang anak dan orang tua. Ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Jadi memang nggak bisa disamakan. Ada orang mendidik dengan cara yang tadi pakai kiasan, ala ekonomi dewi. Mungkin ada dan berhasil, mungkin. Tapi tadi saya katakan seperti Sayyidina Ali, ada masa, ada orangnya, ada orang, ada masanya. Maka ini yang saya katakan, orang tua harus upgrade diri. Orang tua harus lebih melek. Anak-anak kita gimana? Nggak akan sama. Mungkin yang tadi orang tuanya sukses, mendidik dua anak, yang satu gagal, satu sukses, karena iso mikir, bisa jadi clear untuk dua anak itu dan untuk masa itu. Kalau sekarang Pak, jadi ngomong kan, ya wes Pak, Bapak harus gendeng ya. Kamu lagi ngomong kasarnya Pak jelas, Bapak JJ, Bapak jelas. Jadi artinya yang harus dipahami tadi, bagaimana kedekatan kita bisa menelusuri anak kita. Jadi ketika itu lebih keren. Jika muncul statement lagi yang lain, ini miliknya Khalil Gibran, anakmu bukan dirimu, anakmu bukan kamu, anakmu ada di dimensinya. Jadi kita harus kenal anak. Contoh di Akbaria, saya salah satu pendiri Departemen Akbaria di ITS. Pada 2018 berdiri, 2019 orang Jakarta pakai program mandiri ngisi, maaf 3 juta supaya masuk di aturan itu Pak, program mandiri. Namun tak sampai 6 bulan kan waktu bapaknya yang ngisi 3 juta. Pak Jumri mohon maaf karena saya tarik. Sebelum berangkat ke Jakarta saya cegat anaknya. Cina. Gimana ceritanya? Bapak ngisi 300 juta. Sekarang belum sampai 6 bulan, kamu sekarang suruh keluar. Ini gimana ceritanya? Ternyata Pak, Bu, yang kok ingin diaturnya bukan anaknya, bapak ibunya. Awas, anakmu bukan dirimu, anakmu bukan kamu, anakmu ada di dimensi. Maksudnya apa? Ya boleh kita hari ini ngomong pokok Nah aku matematik, kau kudu matematik. Aku dokter, kudu dokter. Tidak bisa. Secara gen iya, tapi secara patient, kondisi anak. Saya orang matematik, Pak. S1, S2, S3, statis industri. Maaf, satu pun nggak ada yang jadi dosen, satu pun nggak ada yang jadi guru, satu pun nggak ada yang mengenal matematik. Karena saya lihat, kebetulan saya belajar psikologi di UNER, nggak ada yang ke situ passionnya. Ya nggak, saya dorong ke situ. Tapi kalau bisnis wajib saya ajar bisnis semua. Kenapa? Karena sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua berbisnis. Wajib. Artinya bisnis itu pokoknya isok orang mandiri. Anggaplah empat-empatnya mandiri semua. Nggak ada yang ikut orang. Nah, itu tiap orang punya pilihan. Nah, jadi kembali pada statement tadi, bisa jadi pada zaman itu, lumian Pak, ngapunten, orang tua nggak usah ngomong mandirinya deh. Bingung Pak. Saiki mandiri itu abang dulu. Partai mati dulu. Artinya balik bisa di luar tadi. Ada masa, ada orangnya, ada orang, ada masanya. Yang benar apa? Perhatikan ada passionnya di mana, ada omongnya oke lah. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi pada itu bapak jenengan berhasil untuk jenengan. Ngeneng bisa jadi hari sekarang Pak. Tadi sudah disinggung untuk prototipe. Orang tua adalah cermin anak-anaknya. Maka tadi sebelum ceramah sudah diskusi kan. Sebenarnya hidup itu cuma 3 Pak. Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu tanpa amal prak yang berbuah. Iman amal tanpa ngawur dalam Al-Quran. Ilmu amal kalau niat iman, ya percuma Pak. Makanya kenapa di Islam ada rukun Islam, di situ ada syahadat itu tatanan iman, ditambah rukun iman itu ilmu. Bali-bali mulai itu ilmu semua. Amal, praktek, stamina, waktu. Maka dari itu, karena kita dididik seperti itu, jangan pernah kita menyamakan kondisi apapun dengan kondisi hari ini. Jelas berbeda. Supaya kita tidak
Karena harus dunia yang tadi dikatakan dunia medsos, dunia bla 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 itu, maka orang tua mesti peka duduk. Oh, saya ulangi sekali lagi, orang tua duduk peka duduk. Oh, maksudnya belehan. Sehingga saya bilang ke mahasiswa termasuk hari ini, orang tua hari ini juga harus jangan 5R. Jangan nanti lalu lusuk, lolo aneh kabar gue. Maksudnya, kudu 5R betul. Kudu tidak boleh letih untuk ngajarin akhlak. Terus, soal hasil bukan urusan bapak ibu. Sampai Rasulullah SAW matur tahu, ya Arab, paman ini bela aku luar biasa, tapi pamanku sih belum bisa, langsung ayat turun. Awas Muhammad, lah ikrabidin. Itu agama nggak seperti itu. Rasulullah dengan pamannya loh, apa? Jangan itu. Kewajiban kita cuma satu, balik wajah. Ini sebetulnya ini buat Rasulullah, buat Rasulullah. Dan dia bukan urusan kamu. Urusan kita bisa dengar ada api. Pak pengajiannya kok soal aku berangkat bukan urusan kita. Sholat cukup. Soal istri gelap sholat bukan, tapi tetap diajar. Boleh ikut bukan nanti Pak subuh apa bu ibu subuh subuh. Soal Islam berangkat duduk saja. Makanya Allah itu dahsyat. Kata-kata la ikrabidin. Karena maksa, maksudnya apa? Wah, berarti Allah gak Allah Pak. Bu, Allah yang baru. Untuk pergi sinten Bu, Pak? Diri sendiri. Ulang. Untuk rugi sinten Pak, Bu? Jadi masih jauh loh ya. Guru, ustaz, kiai nyampe, ya memang kewajibannya mau tentang. Jadi kabel yang punya kewajiban dai maksudnya buat kalau sobirak, sampaikan dengan cara baik dan akhlakul karimah. Soal gelem apa nggak duduk bisa dimenung. Itu jawabannya kurang lebih modal. Mungkin sampai mendadakan yang ditanya dan juga termasuk yang lain. Kewajiban kita cuma menyampaikan, termasuk si ngomong nih. Soal jenengan perlu sampaikan gelem ulo gitu semerah Pak. Apa ikrabidin? Kurang lebih modal. Adik. Jangan itu. Ada lagi. Ada waktu Mas. Maaf ya, sedikit singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita sebagai seorang tua, apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz Supri berkaitan dengan antara menanam dan hasil. Nah, menyongsong apa yang digagas oleh Bapak Budi berkaitan dengan kampung Jawa. Saya juga seorang pendidik pas yang pegang bahasa Jawa. Nah, di sini kan kita juga mau menginginkan dengan hasil pendidikan dengan akhlak. Tetapi yang menjadi beban di pikiran saya, daya dukung memang dari media, khususnya JTV, yang berkaitan dengan bahasa Jawa, dengan bahasanya yang kasar, dan sebagainya. Nah, ini yang jelas membawa dampak bagi putra putri kita semua dengan bahasanya itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang generasi menyikapi dengan bahasa-bahasa yang ada di JTV, khususnya di pojok kampung, dengan bahasa-bahasa semacam itu kasar itu. Nah, sehingga kadang-kadang bertentangan dengan kita sebagai pendidik. Nah, ada tugas di sini ya, diikuti dengan ini. Tapi kadang-kadang kembali ke sekolah, Pak, ini ada empol brewok dan lain sebagainya. Nah, ini loh menjadi ganjalan bagi kita, bagi seorang guru berbahasa Jawa. Bahasanya tidak ada yang sopan, santun, kemudian apa ya istilahnya, toto kromonya hilang. Nah, gimana itu menyikapi Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan ada Pak Dinangkar, Bapak Pak Sal. Oh, nama. Oh iya.
Nama saya Bapak Malik. Iya. Pak, JTV itu sudah diprotes sejak berdiri, Pak. Termasuk saya protes. Namun lagi-lagi Pak, ini medsos. Nah kalau kita nuruti ngoten semua Pak, terus semua kita reaktif, mati ngadu Pak. Loh, saya itu. Yang penting tadi loh, ya kita bilang loh ke anak-anak. Nah, medsos itu yang penting kamu kalian, sing apik gitu, sing elek aja diterus. Soal anak itu berhasil jangan ngomong ngoten, wis niku boten apa? Itu urusan kita. Yang penting kita sudah niatin, terutama jenengan sebagai orang tua. Alhamdulillah Pak, saya udah lama nggak pakai TV Pak. Saya itu karena wis tak dulu isinya robot, isinya semua robot. Itu lama saya nggak pernah nonton TV telas. Artinya gini, lagi-lagi seperti saya katakan tadi, ini setan gepeng. Terserah kita. Oh ini betul alat. Ya jadi kan kategori negatif bisa ketemu semutul sama yang ono. Lo kejuke sih koyo ono. Tapi pengajian juga. Terserah jenengan. Delok mudon pun delok ngaji. Nah, itu rapitin. Kalau bisa di kita. Nah, jadi saya ulangi, karena kita sebagai pendidik, jenengan tadi. Kalau kita ada anak didik banyak seperti itu, bilang saja. Nah, yuk kembang ini ya boy. Yuk apa? Kemudian itu. Api ya elek. Api putih ya elek. Justru api itu gara-gara untuk sing ireng, untuk sing putih, untuk sing tempat, untuk sing apa. Dengan perbedaan itu berarti kita bisa memilah dan memilih. Itu yang tadi saya katakan. Choice-nya di situ. Ajari supaya kita bisa memilih. Jadi saya pikir itu aja. Soal nanti memilihnya apa? Aduh, buat kapasitas Pak. Ngomongnya 24 jam kita dididik cuma di sekolah cuma paling mentok 8 jam misal. Di luar itu 16 jam kita nggak ngerti. Sama orang tua ada begitu. Makanya jadi orang tua sering saja nangis doa Nabi Ibrahim bikin Rabbi habli minas solihin. Gak mutik Pak kita dengan zaman kayak gitu. Jangan pertolongan Allah aja. Kenapa minta pertolongan ke Allah? Karena ayat Al-Baqarah 153 Pak. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Gak ada lagi. Gak mempan gitu. Nangis sih kita ngomong baik. Ya kan itu manusia. Kok hati Pak. Kecewa Pak. Termasuk jenengan mutangi Pak. Ya iso dikei mau ojo mutangi. Mari dari musuh. Oh ditagi api-api, oh enggak tahu ditagi api-api. Ya itu memang musuh, memang tadi menus bangsa-bangsa. Jadi memang serba semuanya buat kalau kaliru, tapi di genteng memang tak lebih berat. Ini kabutan itu becak ya Pak, persoalan benteng. Paling enak deketin minimal istighfar sholat astagfirullahaladzim ya. Kok persoalan ente nih ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau nggak ada anak 5, 6 itu kok ngeten ya Allah. Dan sebagainya. Sholawat jihad Sallallahu Nabi Muhammad ya Rasul. Dan seterusnya. Please ayo Pak. Ini jangan pikir pakai akal. Jangan nuntut Pak. Pertama mati ngadep. Kedua belum tentu terselesaikan. Tapi kalau Allah, ketika Rasulullah. Bismillah, pertama hati tenang ente, pikiran ada, karena kabeh ini semua balik cuma Allah Azza wa Jalla. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Malik. Tinggal sedikit nih acaranya. Nanti membuat ditutup dengan doa sehingga warga di sini semua sayang sama Bapak Ibunya. Amin. Sama berkembang. Kemudian ada beberapa hasil desa nanti sebagai ucapan terima kasih. Di sini hasilnya itu setahu saya ubi apa namanya? Ilmu. Jadi monggo diterima. Tapi sebelum itu monggo ditutup dengan doa. Ibu Bapak ini mulai bahwa saya juru mimpi doa bukan berarti jenengan
doanya tidak terkabul. Bisa jadi yang jenengan yang terkabulkan. Saya cuma memimpin aja. Karena masing-masing kita tidak tahu yang bersih diri siapa. Dan saya juga tidak kapasitas mencaci maki jenengan atau membesar diri. Enggak. Di hadapan Allah sama cuma baju takwa yang kita tidak tahu, itu yang tahu cuma kita dan Allah. Maka dari itu kita tundukkan mata hati kita pada malam hari ini. Kita barang-barang istighfar, kita barang-barang mohon mungkin nanti Allah itu mengijabahi sehingga akhirnya kembali pada diri kita sendiri, keluarga yang jadi sakinah mawaddah dan seterusnya. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya Rabb. Pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini yang sangat Engkau muliakan. Karena begitu sejuk dan teduhnya hati ini, begitu firman-Mu, begitu kalimat-Mu, Al-Quran disebutkan. Rasanya kami tenang, kami tenang. Maka dari itu ya Rabb, ajari kami dengan kelembutan hati yang luar biasa. Ajari kami dengan sifat-sifat mulia, wong, nyeneng wong, ngaten wong, orang gelap wong. Ajari kami ya Allah, agar kami juga ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar hati ini menjadi lembut. Dengan kelembutan kami insya Allah bisa menyelesaikan apapun. Jauhkan dari kami penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dendam, sombong. Sejatinya Engkau yang layak sombong pun tidak pernah kami ketahui Engkau sombongnya. Maka dari itu jauhkan kami dari seluruh yang menyebabkan hati ini gelap gulita, yang tidak ada cahaya masuk pada relung hati kami. Maka dari itu perkenankan hamba-Mu yang dolim dan naif ini memohon ampunan-Mu ya Allah. Karena bisanya kami masuk surga adalah karena Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Karena Engkau telah meridhoi kami semua yang hadir ini bisa ketemu Engkau Rasulullah SAW. Karena itu yang bisa kami lakukan. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Jika kedua orang tua kami masih hidup ya Rabb, bimbing mereka sebagaimana mereka telah bimbing kami waktu kecil hingga seperti ini. Meninggal karena mereka berdua dengan meninggal husnul khotimah. Jika kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahannya, terimalah seluruh amal ibadahnya. Mohon ridho-Mu masukkan kedua orang tua kami dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan suami, istri, anak-anak kami, keturunan kami. Bimbing kami ke jalan-Mu sebagaimana Engkau telah bimbing orang-orang sebelum kami. Jadikan kami semua yang hadir ini ya Rabb menjadi insan-insan kamil yang soleh-solehah. Meninggalkan kami semua yang hadir ini ya Allah nantinya meninggal dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga-keluarga yang soleh-soleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan semua suami istri anak-anak kami, turun kami hamba-Mu yang soleh-solehah. Berilah kami rezeki yang halal thayyibah ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sakit, hanya Engkau sebenarnya yang bisa menyembuhkan. Sembuhkan mereka yang lagi sakit ya Allah. Jika ada di antara kami masih terlilit hutang atau punya masalah yang belum terselesaikan, lunaskanlah hutang-hutang kami semua ya Rabb. Selesaikan seluruh urusan kami ya Rabb. Kami yakin dan pasti Engkau maha bijak, Engkau maha benar, Engkau maha kaya, Engkau maha segalanya. Maka kami pasrahkan seluruh kehidupan kami, meninggalkan kami nantinya dengan meninggal husnul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakina ada benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Ngapunten yang kata Bapak Ibu minal aidin wal faidin, taqabbal wa minal minkum.
Mungkin sedaya ini nanti seluruh amal diterima oleh Allah, sholatnya, ibadahnya, ngajinya semuanya, dan mungkin kita ditemukan oleh Allah di surganya Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Takbir. Allah Akbar.